Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi saya Cici Fajri akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasari dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut Lord James, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Lalu selanjutnya ada fungsi konstitusi. Konstitusi ini berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Lalu konstitusi berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Jadi membatasi kekuasaan pemerintah. Lalu selanjutnya ada konstitusi berfungsi sebagai memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Lalu berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Lalu konstitusi juga berfungsi sebagai menjamin hak-hak asasi warga negara. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintahkan, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Lalu konstitusi ini bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ningsi Safarani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam bukunya Hobbes yang berjudul Leviathan tahun 1651, ia mengajukan suatu argumen tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan penglihatan kedaulatan kepada primus. Primus di sini disebut dengan orang-orang yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Ya. Salah satu contohnya yaitu raja yang berkuasa adalah Raja Louis, Raja Prancis yang dinobatkan pada tanggal 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis berkuasa dengan sewenangnya. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan luar biasa kepada rakyat. Kemudian gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis dihukum dengan gold tooth fine. Dalam rentanan sejarah penegakan HAM ditemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM seperti Magna Carta di Inggris dan
sejarah dalam Amerika Serikat, dan sebagainya. Kemudian konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak dimiliki suatu naskah undang-undang dasar. Materi selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sama dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar Serikat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya, pada awal era reformasi pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Salah satunya yaitu mengamandemenkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian tuntutan tersebut didasari sebagai berikut. Pertama, pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dan yang kedua, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu penafsiran dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi dan nepotisme. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal ini, MPR dan DPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahannya, yakni pertama, perubahan pada sidang umum MPR 1999, yang kedua, perubahan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga, perubahan pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan tahunan MPR 2002. Baiklah, sini saya akan menjelaskan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Perubahan yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober. Perubahan yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 17 sampai 18 Agustus
2000. Perubahan yang ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan perubahan yang keempat, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan pada tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Itulah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang diambil dari beberapa sidang. Perubahan undang-undang tersebut yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, dan 5 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan 6 pasal yang tidak mengalami perubahan. Yaitu demikianlah materi dan presentasi dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.